Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Arsela. Saya dari kelas BK 23C2 dengan NEM 5523-189. Dengan ini saya membuat video saya karena ingin mengerjakan tugas psikologi pendidikan. Sebelumnya saya akan berkonsultasi dengan konseling saya tentang masalahnya. Baik, kita mulai konseling kali ini. Saya baik yang di hadapan saya dengan Kak Dira ya. Selamat siang Kak. Hal yang pertama kali saya lakukan yaitu ketika konseling saya datang, saya mengucapkan selamat siang, lalu saya berjabat tangan, lalu saya menanyakan tentang keadaannya saat ini. Bagaimana keadaan kakak saat ini? Apakah dalam keadaan sehat walafiat atau sedang merasa sakit? Lalu konseling saya akan menjawab tentang keadaannya tersebut. Lalu saya akan melakukan pertanyaan selanjutnya yaitu Mbak dari mana? Lalu ada apa tujuan Mbak untuk menemui saya? Apakah konseling ini rumahnya jauh ataukah di dekat sini? Lalu mengetahui saya dari mana? Saya sebagai konselor harus mengetahui keadaan tersebut. Lalu saya memperkenalkan diri saya kepada konseling saya. Seperti, baik Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Feli Arsela. Saya sebagai konselor di sini. Alhamdulillah kali ini saya dipercayai oleh Mbak Dira sebagai konselor, dan saya ingin menyampaikan bahwa konseling kita hanya sampai 45 menit sampai 1 jam. Kenapa saya melakukan pembicaraan atau sebuah hal dalam durasi konseling? Karena setiap konselor mempunyai waktu untuk konselingnya. Lalu baik, dari yang telah saya ucapkan, Mbak Dira pun mungkin sudah paham ya bahwasannya waktu konseling saya hanya 45 menit sampai 1 jam. Lalu saya menanyakan kembali, dari mana Mbak Dira tahu saya ini adalah seorang konselor? Dari tetangga kah, dari teman, dari saudara, atau sosmed? Hal itu sangat penting bagi saya untuk mengetahui hal tersebut, karena saya mengetahui jangkauan seseorang, seberapa banyak orang yang mengetahui saya sebagai konselor. Lalu refleks perasaan, saya melihat dari tatapan konseling saya seperti terlihat cemas, bingung, lalu merasa serba salah dan tidak percaya diri. Dan saya menanyakan, apakah Mbak Dira sedang merasa bingung, seperti ingin bercerita namun Mbak Dira sangat ragu dalam bercerita hal ini. Lalu konselor saya persilakan untuk menjawab apa yang telah saya tanyakan, karena dari hal sekecil apapun yang saya tanyakan sangat bermanfaat bagi saya dan beliau pun. Lalu saya mengamati dari cerita Mbak Dira tersebut. Ternyata
Mbak Dira sedang mengalami masalah rumah tangga. Mbak Dira ini orangnya sangat pendiam, mendem ketika memiliki suatu masalah. Lalu Mbak Dira merasa dirinya itu tidak dicintai atau disayang. Padahal Mbak Dira sebelumnya belum melakukan komunikasi kepada pasangan Mbak. Hal ini termasuk kurangnya komunikasi yang baik ataupun kurangnya interaksi yang cukup lama bertemu di rumah karena kegiatan masing-masing. Menurut saya komunikasinya harus diperbaiki terlebih dahulu sehingga semua permasalahan akan bisa terjawab. Lalu saya menanyakan awal mulanya dan kapan komunikasi itu sudah mulai tidak baik atau merasa tidak disayang tuh mulai dari kapan, karena saya perlu mengetahui hal tersebut untuk menganalisis. Lalu ketika Mbak Dira membicarakan hal tersebut, saya menanyakan kembali, apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya ataukah belum sama sekali, baru kali ini berarti. Lalu apa sih hal yang Mbak Dira inginkan? Saya menanyakan hal tersebut kepada klien saya karena saya ingin mengetahui kenapa sih penyebab masalah dan hal yang diinginkan dari masalah ini, kenapa bisa terjadi. Insya Allah saya akan membantu. Lalu Mbak Dira menceritakan bahwasannya Mbak Dira ingin menyampaikan semua keluh kesah dan cerita-cerita yang menurut Mbak Dira itu sangat penting dalam rumah tangga, namun karena kesibukan masing-masing sehingga sudah malas atau sudah merasa lelah, jadi komunikasi di rumah itu kurang ya. Lalu saya ketika melihat klien saya sudah mulai tenang dengan hal yang telah diceritakan, saya memberi masukan. Saya sangat begitu mengamati cerita Mbak Dira. Saya pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Dira ketika Mbak Dira mengungkapkannya dengan segala penuh perasaan yang sangat takut, kecewa, dan bingung. Saya lihat Mbak Dira ini kurang terbuka dalam hal apapun. Mungkin Mbak Dira menganggap bahwa hal tersebut itu sepele. Mbak Dira selalu memaafkan segala sesuatu dari hal kecil, tapi Mbak Dira tidak menyampaikan bahwasannya hal tersebut tidak baik. Seharusnya Mbak Dira menyampaikan hal tersebut dengan secara terbuka kepada pasangan, karena hal tersebut termasuk untuk menjalani komunikasi dengan baik dengan pasangan. Lalu ketika saya memberi masukan, mungkin masukan saya cukup bermanfaat. Semoga Mbak Dira dan keluarga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan solusi saya yaitu mungkin Mbak Dira dan suami Mbak Dira butuh traveling atau jalan-jalan berdua atau jalan-jalan keluarga bersama anak-anak, lalu memberi jeda libur 1-3 hari untuk liburan keluarga. Mungkin dari hal tersebut Mbak Dira akan bisa membangun komunikasi dengan baik kembali. Mungkin masukan dari saya hanya sedikit dahulu karena waktu yang telah saya sediakan sudah mulai habis. Nanti ketika hal tersebut menurut Mbak Dira kurang baik ataupun sudah Mbak jalankan,
maka Mbak boleh kembali ke sini lagi ketika hal itu Mbak merasa belum cukup puas. Lalu saya menanyakan apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup saran dari saya. Kemudian karena waktu telah habis, saya mengakhiri kegiatan konseling saya hari ini. Lalu saya menutup percakapan kepada klien saya. Semoga saran dari saya sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Mari kita akhiri konseling kali ini. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, lalu saya akan antarkan klien saya ke arah keluar pintu. Lalu saya menyampaikan hati-hati di jalan, jangan pernah overthinking yang berlebihan, usahakan menjaga makan, sholat, lalu menata diri kembali, merajuk kepada Allah, berdoa, dan mulai melawan rasa gengsi kepada pasangan untuk bisa memulai berbicara terlebih dahulu. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.